PAUD ini kita akan berdiskusi bersama. Jadi agenda kita sedalam 60 menit ke depan adalah pertama, saya akan memaparkan terlebih dahulu program kerja yang sudah ada, yang pernah ada di APB bidang PAUD ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam usulan-usulan dari peserta yang berkaitan nanti dalam usulan tersebut akan kami gunakan sebagai program kerja ya di dalam APB PAUD. Itu harapannya. Dan kemudian yang terakhir adalah kita akan memberi kesempatan kepada teman-teman yang mengelola PAUD untuk bergabung bersama di dalam keanggotaan PAUD di APB. Itu agenda kita selama 60 menit ke depan. Jadi nanti Bapak Ibu dalam diskusi ini kita bisa menggunakan chat juga ya. Karena kalau secara lisan nanti angkat tangan saja, kita akan ngobrol bareng. Tapi karena waktunya juga terbatas, jadi nanti bisa ide-ide briliannya ditaruh di chat aja. Nanti ada tim Ibu Dewi dan teman-teman akan bantu kita untuk menyamri semua idenya maupun pertanyaannya ya yang ada di chat dan kita akan membahasnya. Kalau waktunya nggak cukup, hari ini kita akan coba masukkan semua di website ya Bapak Ibu ya, supaya nanti di sana bisa ditindaklanjuti. Oke. Saya akan coba untuk share dulu ya. Oh, kalau yang ada salah kamar nggak apa-apa Bapak Ibu. Boleh left room. Nanti akan dibantu ya oleh host untuk diakomodasikan di tempat yang tepat ya. Silahkan, nggak apa-apa. Ya, karena pasti pemikirannya sangat dibutuhkan ya di ruang sebelah. Ada juga link ya Ibu Dewi, link yang disiapkan di Google Form untuk bisa memasukkan juga ide-idenya di sana. Silahkan, bisa lewat chat, bisa lewat link. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, sudah. Sudah ya? Iya. Oke. Ini adalah program bidang PAUD APB di tahun 2020 dan di tahun 2021 ya. Yang pertama kita karena cukup lama tidak aktif, maka pada saat kita kembali mengaktifkan APB, yang kita lakukan adalah melakukan pendataan ulang untuk anggota APB untuk kategori TK melalui registrasi ulang. Ini sudah dilaksanakan pada tanggal 6 November 2020, namun akan tetap diupdate lagi. Dan saat ini jumlah anggota dari PAUD APB ini untuk kategori kelompok bermain sampai TK, ya karena kami ada di bidang PAUD, itu 147 saat ini yang ada ya. Kemudian sosialisasi APB keanggotaannya khusus untuk bidang PAUD juga sudah dilaksanakan pada tanggal 6 November yang lalu melalui Zoom. Dan kemudian kita melakukan pendataan kebutuhan anggota APB berdasarkan 8 standar pendidikan dengan tujuan agar mengetahui standar mana yang perlu ditingkatkan. Nah, ini kita udah melakukan waktu itu pendataannya, kita ngobrol langsung dengan anggota tanggal 5 Februari tahun 2021. Namun waktu itu sangat disayangkan tidak banyak yang hadir ya pada tanggal 5 Februari yang lalu pada saat kita bertemu secara langsung lewat virtual. Kemudian dari APB PAUD juga bermaksud untuk bermitra dengan MPK. MPK aja ini Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia untuk program pengembangan PAUD-nya. Ini sudah dilakukan hanya sampai taraf baru meeting awal ya Bapak Ibu. Jadi kami sudah lakukan meeting awal bersama dengan tim PAUD MPK, namun programnya belum ditindaklanjuti lagi. Jadi kita masih butuh untuk menindaklanjuti kembali untuk kerjasama dengan MPK ini.
Berikutnya, pelatihan penguatan penyusunan KTSP belajar dari rumah untuk PAUD, itu mencakup penyusunan RPP BDR, belajar dari rumah, sampai kepada penilaian PAUD. Ini juga sudah dilakukan tanggal 6 November yang lalu, tahun lalu ya, lewat Zoom juga, dan ini sangat baik responnya, dihadiri orang waktu itu kurang lebih 300 lebih pesertanya, dan sampai hari ini pun saya secara pribadi masih membantu beberapa sekolah yang mengalami kendala di dalam penilaian, di dalam juga penyusunan untuk laporan perkembangan anak setiap semesternya, dan puji Tuhan itu sudah dapat dilakukan dengan baik ya. Mereka mendapatkan pendampingan untuk kesulitan yang dihadapi sehingga bisa menjawab tantangan yang ada di lapangan pada saat itu. Kemudian seminar tentang karakter guru PAUD Kristen ini rencananya akan digabungkan dengan program pendidikan SD di bawah koordinator Ibu Ani Pangela, tapi karena memang kondisi saat ini kami sedang mempersiapkan conference dan banyak kegiatan yang lainnya, ini sedikit tertunda ya teman-teman Bapak Ibu. Nantinya ini akan diprogramkan kembali. Dan yang terakhir, APB PAUD bekerja sama dengan SIGEMAS. SIGEMAS yaitu platform pendidikan anak usia dini, di mana di dalam platform SIGEMAS ini memiliki ya bahan ajar itu banyak banget buat anak-anak PAUD dengan 6 aspek perkembangannya yang sudah dibuat juga per tema. Kemudian memang di SIGEMAS ini ada 2 macam membership ya. Satu membership yang free, yang gratis, itu pun boleh diunduh tanpa unlimited ya, tanpa batas. Tetapi tetap saja ada beberapa lembar kerja yang sifatnya premium dan juga ada RPPM, rencana pembelajaran mingguan, itu yang sifatnya premium. Sehingga kalau tidak menjadi member premium, tentunya berbayar ya Bapak Ibu. Kalau premium itu kita nggak bisa ngunduh. Nah, di sini APB PAUD itu bekerja sama, ada MOU dengan SIGEMAS, sehingga semua anggota PAUD APB itu mendapatkan akses untuk menjadi member premium. Jadi mereka bisa free ya, tanpa harus membayar. Jadi mereka bisa mengakses semua bahan ajar maupun persiapan pembelajaran di platform sigemas.co.id. Nah, ini cukup menolong buat anggota karena memang di saat PJJ atau belajar dari rumah ini, guru-guru PAUD itu sering terkendala ya dengan bahan ajar, bahkan mungkin googling, main comot kiri dan kanan, tapi nggak tahu siapa yang punya, dan nggak ngerti juga, nggak dicek hak patennya, itu cuman khawatir aja ya kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Jadi kalau dengan kami dari pihak APB PAUD melindungi teman-teman dengan bekerja sama dengan SIGEMAS ini, harapannya adalah pada saat teman-teman mengunduh lembar kerja dan menggunakannya tidak bermasalah lagi dengan haki ya, hak paten, karena memang sudah mereka sendiri memiliki haki dan otomatis membernya terlindungi ya untuk menggunakan bahan-bahan ajar mereka. Tidak akan terjadi tuntutan atau apapun gitu ke depannya. Jadi karena kami tahu ya bahwa guru PAUD itu administrasinya aduh seabrek-abrek ya. Banyak yang harus dikerjakan, benar nggak teman-teman? Banyak banget ya yang harus dikerjakan guru PAUD, persiapannya banyak. Jadi berharap bisa memperlancar semua apa yang dibutuhkan. Nah, ini saja yang kami lakukan dalam kurang lebih hampir 2 tahun ini di APB. Saya mungkin stop share screen dulu ya. Maka kita akan masuk saat ini ke dalam diskusi ya. Diskusi mungkin dari kemarin kan teman-teman udah dengar ya paparannya dari plenary pertama yang begitu luar biasa, yang membuka pikiran kita bahwa di zaman yang seperti ini, revolusi industri ya, kita harus seperti apa gitu. Guru-guru PAUD ini harus tidak hanya mengajar anak menjadi konsumtif, tapi kita harus membuat mereka menjadi insan-insan yang kreatif, yang bisa menjawab tantangan nanti pada zamannya mereka, begitu ya. Dan itu kita butuh sebuah usaha keras dan kerjasama ya, bersinergi
dengan banyak orang supaya ini bisa. Dan saya juga sangat-sangat berharap banget bahwa di APB PAUD ini anggotanya kan sangat bervariasi ya Bapak Ibu. Variasinya cukup banyak sehingga harapan saya kita bisa saling membahu, saling menolong satu dengan yang lain. Dan tentu saja untuk menjadi sebuah satuan atau lembaga yang berkualitas, kita bisa meningkatkan ya, mengembangkan diri kita masing-masing, tapi biasanya masyarakat itu minta sebuah pembuktian. Nah, pembuktiannya itu salah satunya menurut saya itu melalui akreditasi, ya. Jadi kalau akreditasinya nilainya baik, tentu saja semakin meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada satuan kita atau lembaga kita, sehingga mereka mau menyekolahkan anaknya di tempat kita. Itu salah satu pemikiran saya. Jadi silahkan Bapak Ibu, kita akan mencoba diskusi pada pagi hari ini. Mungkin bisa langsung raise hand ya, angkat tangan. Santai aja ya Bapak Ibu. Kita di sini banyak PAUD nih saya lihat, luar biasa, teman-teman saya juga banyak sekali. Beberapa wajah tidak asing buat saya. Oh, ini ada chat juga sudah. Saya coba lihat dulu chatnya. Oh iya, ini ada pertanyaannya. Shalom, mohon info bagaimana mendaftar PAUD baru. Ya, nah Bapak Ibu itu sudah ada di dalam chat ya. Itu ada linknya untuk pendaftaran anggota baru APB. Itu ada di bit.ly form pendaftaran APB. Silahkan nanti masuk ke dalam linknya dan mengisi link tersebut. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada usulan-usulan untuk kami bisa mengembangkan diri di dalam program-program berikutnya, apa yang mungkin teman-teman inginkan ya. Nanti pinginnya di APB kan menjawab tantangan ya, kemajuan teknologi kayak gini, apa sih yang dibutuhkan gitu. Mari. Itu langsung bisa Bu. Oh ya silakan. Silakan Pak. Iya, mungkin bisa didesain satu sistem evaluasi anak PAUD ini. Ya, dan misalnya tingkat 1 gini, tingkat 2 gini, tingkat 3 gini. Ada sistem evaluasinya sehingga untuk mencapai standar kualitas itu kita tahu arahannya kemana. Dan bisa diukur tiap-tiap. Jadi kalau misalnya PAUD kita setahun belajar mungkin 8 bulan atau 10 bulan. Bulan pertama ini, bulan kedua ini. Dan cara penilaiannya yaitu dikembangkan sehingga seluruh PAUD APB itu standar kualitasnya punya ukuran gitu. Makasih. Oh, iya. Baik Pak. Terima kasih Pak Bersitarigan ya. Luar biasa sekali masukan dari Bapak. Saya lihat Bapak benar punya hati loh buat PAUD ya. Jadi apa namanya? Sistem evaluasi untuk PAUD ya Pak ya. Maksudnya ini sistem evaluasi internal ya Pak. Supaya internal lah. Kalau keluar kan tampilan mukanya cantik tuh dari mana. Ya. Karena kan memang kalau di PAUD itu kan kami biasanya sistem evaluasi standar untuk kualitas itu kan ada yang 8 standar itu Pak yang saat ini ya. Yang saat ini ada di pemerintah itu 8 standar yang lewat akreditasi oleh BAN PAUD ya, yang dilakukan oleh BAN PAUD. Ya, itu juga maksud saya internal itu dari kualitas kita sebagai pendidikan Kristen, dari segi spiritualnya, dari segi karakternya, dari segi akademisnya kan berjenjang. Jadi guru-guru tidak ngebut yang tidak perlu dikebut. Kadang-kadang anak-anak diselin aja. Jadi ada tahapannya, kita buat programnya bulan pertama nilainya harus begini.
yang nilai apa saja dan nilainya berapa yang dianggap mencapai standar gitu. Kita kembangkan itu karena kami ada lebih 100 PAUD, sulit menilai mereka kalau langsung, jadi mesti ada sistem. Terima kasih. Ya, siap Pak. Jadi ini lebih ke Pak, kalau PAUD ya, kalau saya bilang 8 standar dari bahan PAUD itu adalah untuk kebutuhan pemerintah, tapi yang dikatakan Bapak di sini lebih kepada internal yang dari APB sendiri, yang terutama ada aspek spiritualnya. Jadi ada aspek bagaimana seorang guru untuk mengembangkan aspek spiritual yang ada di sekolah. Ya, itu yang saya tangkap juga ya Pak ya. Yang mungkin itu nggak ada Pak, aspek itu. Ada aspek spiritual, ada aspek karakter, ada aspek akademis ya. Tiga ini kita ukur supaya anak-anak didik kita jangan habis waktu tidak bertumbuh. Jadi kita menentukan jangan terlalu dipaksakan, jangan pula terlalu main-main begitu. Makasih Bu. Ya, siap. Terima kasih Pak untuk masukannya, sudah kami catat ya. Terima kasih Pak. Oke, berikutnya saya lihat di sini ada yang izin bertanya dari Ibu Desi. Mana Ibu Desi? Ibu Desi? Sebentar, saya kok kesulitan ya mencari Ibu Desi. Mungkin Bu Desi bersuara ya Bu, supaya saya bisa langsung. Sudah bisa, halo. Oh sudah bisa Ibu, oke baik-baik. Mari Bu Desi. Iya, terima kasih Bu. Ini izin bertanya Bu. Ini kan di APB ini sendiri kan tadi kerjasama dengan PAUD-PAUD gitu. Betul ya Bu ya? Ya, lanjut dulu Bu. Terus? Iya. Apakah di kerjasamanya itu hanya dengan yang yayasan PAUD begitu atau yang mempunyai PAUD? Apakah bisa bekerja sama dengan misalnya gini, kita di perguruan tinggi itu memiliki pendidikan PAUD begitu? Apakah bisa kerjasama dengan APB atau bermitra begitu atau bagaimana ya Bu ya? Oke, nah Bu, di dalam saya coba menjawab ya Bu ya. Di dalam APB ini kami dibagi menjadi beberapa bidang Bu. Jadi ada bidang PAUD. Bidang PAUD ini membawahi TPA, kelompok bermain, dan TK. Jadi skupnya di situ. Kemudian ada bidang SD dan homeschooling. Itu ya, nanti khusus yang SD. Kemudian ada bidang STT Bu. STT kami ada yang untuk sekolah tinggi. Itu dengan Pak Jupri Binus. Di STT itu kan memiliki prodi nih Bu. Di STT itu kan ada prodi, jadi prodi kita itu PAUD. Apakah kita masuk ke PAUD-nya atau harus ke sekolah tingginya gitu ya Bu ya? Sepertinya ke sekolah tingginya Ibu. Oke, kalau sekolah tingginya kami sudah join, tapi maunya pingin lebih ke PAUD-nya kayak gitu supaya bisa saling kerjasama. Nanti kan kami kan menghasilkan sarjana PAUD nih. Ya. Jadi apakah kita tidak langsung ke PAUD-nya begitu atau harus ke STT-nya kerjasamanya? Oke, gini Bu, nanti saya akan coba masukkan ke dalam input ini masukan dari Bu Desi ya, nanti supaya dibicarakan juga nanti ke Bapak Ketua. Artinya mungkin yang diperjelas adalah keanggotaan dari sekolah Ibu dulu itu ada di mana, kemudian mungkin ada MOU khusus. Kita dari Seteril Bu. Ya, mungkin kemudian ada MOU khusus dari prodi PAUD dengan bidang PAUD. Begitu maksud Ibu kan? Ya, betul. Okay. Jadi MOU khusus untuk prodi PAUD dengan PAUD-PAUD yang ada. Nah, nanti ini saya sendiri masih belum ada gambaran, Bu. MOU-nya ini akan dalam bentuk seperti apa? Mungkin apakah dalam bentuk, kalau saya pikir yang dibutuhkan bagi mahasiswa itu adalah praktek mengajar ya. Betul. Nah, mungkin MOU-nya bisa penempatan untuk magang gitu. Sejenis itu, Bu? Bisa magang atau bisa juga dari APB bisa mengajar di kita gitu. Tapi kan itu bentuk kerjasamanya nantinya di MOU-nya lagi. Baik-baik. Tapi apa boleh dulu gitu maksudnya Bu. Tapi bukan ke perguruan tingginya tapi langsung ke PAUD-nya Bu. Ya. Ngerti saya Bu. Jadi memang ini artinya dari prodi ya, dari prodi PAUD-nya
dari prodi PAUD-nya yang akan ber-MOU langsung dengan PAUD. Nanti saya akan tanyakan supaya lalu lintasnya bagus ya Bu, supaya nggak tumpang tindih lalu lintasnya, dan nanti saya akan masukkan ini masukan dari Ibu bahwa prodi PAUD bagaimana kerjasamanya kepada PAUD. Nah, ini saya udah masukkan ya, jadi ada magang dan sebagainya. Baik Ibu, ada lagi? Terima kasih Bu, cukup itu. Iya, terima kasih Bu Desi. Baik teman-teman, apakah ada lagi yang lainnya? Mungkin ada yang ingin belajar sesuatu gitu ya, yang ingin dititipkan di dalam APB. Karena kan kemungkinan ada yang berpikir bahwa, Bu, kalau saya datengin khusus atau bikin acara khusus untuk pelatihan guru, maka akan jadi apa ya, maksudnya kalau untuk kapasitas kayak saya ya Bapak Ibu ya, sekolah saya kan sekolah gratis nih umpamanya gitu kan. Kalau saya mau bikin pelatihan nih untuk guru-guru umumkan, wah kalau guru saya cuma 3 atau 4, saya datengin pembicara, gimana ya? Gimana kalau kita bersama-sama aja, diakomodasikan bareng-bareng, bikin kelompok kerja kecil, bahkan itu mungkin lebih efisien, lebih efektif. Nah, jadi ide-ide seperti itu kami butuhkan ya. Mungkin dari teman-teman, mungkin ada juga yang contoh nih kebutuhan apa ke depan. Ini banyak nih project based learning Bu Foni, tapi kami di PAUD masih belum ngerti gimana sih caranya untuk mengajar dengan project based learning gitu. Kemudian ada pembelajaran diferensiasi, kami masih belum terlalu paham apakah bisa diagendakan untuk akan ada pelatihan atau seminar pembelajaran diferensiasi bagi di PAUD itu seperti apa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau ada usul saya Bu, ya maaf. Menanggapi dari sesi pertama kemarin plenary tentang disrupsi teknologi. Iya Pak. Ada baiknya kita mulai mengembangkan sesuatu kurikulum yang mempersiapkan anak didik kita itu tanggap terhadap perubahan teknologi itu. Karena saya dari engineer, menurut saya salah satu dari kecil guru-guru mempersiapkan, ada kurikulum kita masalah matematik. Bagaimana supaya anak itu suka matematik, karena mau tidak mau nanti di zaman mereka hidupnya penuh dengan perkembangan teknologi yang maju sekali yang dasarnya adalah matematik. Jadi saya lihat anak didik pendidikan Kristen lah, termasuk SMP SMA-nya, ketika masuk di perguruan tinggi ketinggalan sama yang lain di dalam dunia, terutama fikihnya, matematik, fisikanya. Jadi dari TK itu harus diberi satu ya masukan atau dasar-dasar supaya nanti mereka senang berkembang di situ, mereka bisa terbang. Kalau nggak diberikan sayap dari awal, nggak mungkin dia bisa terbang. Iya. Saya lihat ini banyak TK, SMP, SD, SMP, SMA Kristen bagus di bidang spiritual, bagus secara tunggal, tapi ketinggalan di bidang matematik. Masuk saya kan dari TB Bu, saya lihat teman-teman yang dari Kristen hands up. Yeah. Semua harus mati-matian berjuang karena di sekolah kurang materinya dari kecil. Jadi kalau dipersiapkan cukup dasar-dasarnya di TK, SD dia senang sekali. Oh saya udah masuk SMP juga begitu. Dia selalu merasa enjoy di bidang itu. Tapi saya lihat kebanyakannya ngeri lihat bidang matematik. Padahal saya kan engineer, bukan ngeri satu, saya enjoy, suka. Tapi kalau nggak suka, nggak bisa maju. Nah itu salah satu pemikiran yang serius, karena itu berdampak besar ke depan. Banyak anak-anak TK, anak-anak dari pendidikan Kristen, SMP SMA-nya agak kalah bersaing di tengah percaturan. Ya, yang saya kan di ITB, saya dosen di ITB. Kasihan anak-anak ini semua. Siap
itu gurunya atau kurikulumnya yang kurang. Ini kesan saya. Jadi kalau boleh kita kembangkan itu dari TK, dibuat satu program senang matematik, bisa berkembang, dia tinggal masuk SD, masuk perguruan tinggi, dia cemerlang gitu. Itu dari persiapan. Terima kasih, Bu. Ya, baik Pak. Ya, ini teman-teman apa yang dikatakan oleh Pak Bersih Tarigan ini benar. Karena sekarang buat TK ke depan kita semua udah dengar dengan istilah literasi dan STEAM. Itu ada di dalam kurikulum. STEAM itu adalah Science, Engineer, Technology, Art, and Math. Itu memang sudah masuk di dalam kurikulum PAUD saat ini, ya. Dan mungkin ada teman-teman yang belum begitu ngeh mungkin ya, bahwa dulu kan selalu kita dengung-dengungkan, PAUD nggak boleh calistung ya. Ingat ya teman-teman, calistung, baca tulis berhitung nggak boleh. Nah yang nggak boleh itu yang gimana gitu kan. Bukan nggak boleh berarti sama sekali tidak memberikan kepada anak atau tidak menstimulus, itu bukan seperti itu ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Tapi yang dianggap tidak boleh itu adalah memaksakan, ya ini, kita harus dengan metode teaching at the right level. Jadi mengajarnya harus di dalam tahapan yang tepat. Nah itu dia. Nah ini yang saya lihat di dalam PAUD-PAUD kita di Indonesia ini, kita kurang banget untuk melakukan yang namanya diagnose, tes diagnostik atau analisis dulu sebelum kita menentukan kita mau ngajar apa nih kepada anak-anak kita gitu. Karena analisisnya itu penting banget untuk melihat itu bahwa si A dan si B ini nggak sama levelnya. Sehingga kita bisa memberikan kepada anak-anak itu yang disebut dengan diferensiasi ya teman-teman ya. Jadi nggak harus satu mata pelajaran kayak satu lembar kerja ini dikerjain sama semua anak di dalam kelas. Itu nggak seperti itu. Kami udah mulai ya. Kebetulan di sekolah saya adalah salah satu dari sekolah penggerak saat ini ya, yang lolos ya angkatan pertama. Jadi kami sudah memulai untuk melakukan teaching at the right level. Kemudian kami mulai melakukan pembelajaran diferensiasi. Jadi nggak semua anak melakukan yang sama. Artinya semua anak akan belajar hal yang sama dalam waktu yang berbeda. Ini yang konsep-konsep seperti ini yang harus benar-benar diingat ya sama kita guru TK gitu. Paradigma kita harus berubah, bahwa pendidikan itu nggak seperti kayak dulu lagi gitu. Kita harus bisa mempersiapkan anak-anak kita dengan pendidikan yang bermakna dan pendidikan yang benar-benar akan digunakan oleh mereka pada saat mereka nanti mereka masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, mereka udah lebih siap ya. Jadi ini ada usulan memang ya di sini. Oke. Mungkin memang STEAM itu harus diajarkan kali ya. Saya berpikir nanti kita harus membuat pelatihan untuk mengajar literasi dan STEAM bagi anak PAUD, tapi dengan cara yang fun, yang menyenangkan dan teaching at the right level. Teman-teman setuju nggak? Kalau setuju, tolong di chat ya supaya saya bisa masukkan mengakomodasi ini gitu. Kan kayak voting nih. Oke, thank you. Pada setuju ya. Nah, ini ada usulan ini. Kita membuat pelatihan manajemen sekolah untuk kepala PAUD karena banyak sekolah bermasalah manajemennya dan pelatihan bagi guru agar lebih kreatif dan menjawab kebutuhan zaman di masa depan. Nah, ini nanti Bu, kalau pelatihan untuk gurunya supaya lebih kreatif dan segala macamnya bisa lewat literasi dan STEAM itu nantinya pelatihannya ya. Tapi yang nggak kalah pentingnya sekarang itu adalah digitalisasi. Nah, Mas Menteri kan udah nih mengintervensi sekolah-sekolah PAUD nih dengan 5 intervensi ya yang akan dilakukan ya oleh Kemendikbudristek. Salah satunya yang kelima itu adalah pendampingan untuk digitalisasi gitu. Jadi saya dorong ya teman-teman di sini semua yang terutama guru sekolah-sekolah yang udah ada NPSN-nya ya, guru-gurunya sudah punya SIM PKB, sudah terdaftar di Dapodik ya. Ayo diaktifkan belajar.id-nya.
akun belajar.id itu diaktifkan. Coba masuk di sana. Setiap hari Kemendikbudristek tuh ada webinar loh tentang digital di sana. Setiap hari kita tinggal milih mau yang mana saja. Bahkan disediakan Google Meet, Zoom yang bisa Bapak Ibu pakai untuk sekolahnya ngajar. Free. Lewat akun itu. Nah, maksudnya gini, kita tuh kadang udah tahu ada resource, tapi kita nggak ngeh gitu loh. Resource-nya tuh ada gitu kan. Jadi sayang banget kalau nggak dipakai gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya dorong teman-teman untuk menggunakan semaksimal mungkin mumpung tersedia dan tidak ada biayanya gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi ini kalau pelatihan manajemen sekolah untuk kepala sekolah, nah ini bisa nanti diadakan khusus kepala sekolah kali ya. Ini untuk khusus kepala sekolah. Kita tampung ya, Bu. Kemudian murid dengan kebutuhan khusus. Oke. Nah, ya TK memang harus inklusif ya. Jadi memang harus tidak boleh tidak menerima anak kebutuhan khusus. Tapi kalau gurunya nggak siap juga gurunya bisa akrobat gitu ya di sekolah. Jadi memang harus dipersiapkan ya. Dipersiapkan untuk ini. Wah, banyak sekali ya chatnya. Puji Tuhan. Oke. Apakah pelatihan nanti hanya untuk anggota APB dan TBK? Oh iya, ini nanti apa namanya? Kalau pelatihan tentu saja Bu, yang diutamakan adalah anggota terlebih dahulu. Setelah itu pasti kami akan juga bersedia untuk memberkati sekolah-sekolah lain ya. Dan mungkin juga pelatihannya itu akan ada nanti seperti sesi apa ya, best practice ya. Jadi mungkin sekolah-sekolah yang saya kenal, yang saya tahu udah benar-benar bagus dalam pelaksanaannya, boleh sharing tentang bagaimana sih best practice-nya untuk melakukan pembelajaran di PAUD dengan project based learning atau dengan pembelajaran diferensiasi atau bahkan mengajarkan apa ya entrepreneur kepada anak-anak usia dini itu gimana caranya gitu ya. Terus timnya yang bagus kayak gimana. Nah, itu semua kita bisa sharing satu dengan yang lain. Oke. Apakah ada lagi? Ada yang raise hand, Bu. Dari oh ya, ayo. Iya, maaf Bu. Iya, sorry saya nggak lihat. Thank you Bu. Yislia, silahkan. Bu, suaranya belum terdengar Bu Yislia. Selamat pagi, selamat siang. Apa suara saya sudah terdengar? Sudah Ibu, sudah. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Saya kebetulan kemarin dapat dari grup di gereja tentang informasi tentang adanya konferensi ini dan saya mendaftar ikut. Kebetulan saya tenaga pendidik di salah satu PAUD, tetapi jujur memang bukan PAUD khusus untuk Kristen. Dan saya setelah tahu ini saya sebenarnya sangat tertarik dengan program APB. Tetapi apakah kami pendidik-pendidik yang tidak tergabung di sekolah Kristen seperti itu bisakah bergabung di APB seperti itu atau hanya dari PAUD khusus Kristen saja yang bisa bergabung di APB? Mengingat kan kita bisa jadi gambaran di banyak tempat juga, bukan hanya di sekolah khusus seperti itu. Nah, itu sih yang mau saya tanyakan. Dan kemudian apakah misalnya kalau sekolah itu mengkhususkan dirinya ingin menjangkau banyak murid, bukan hanya terbatas di Kristen saja, apakah bisa mendaftar sebagai APB sekalipun tapi karena dia anggota jemaat dan GBI atau bagaimana? Karena tadi saya coba buka form pendaftarannya kan ada memang tercantum komitmen khusus seperti itu. Ya. Terima kasih. Baik, Bu Yislia, saya akan coba menjawab ya Bu. Jadi APB ini kepanjangan dari Asosiasi Pendidikan Bethel ya, yang dinaungi oleh Sinode GBI ya, Gereja Bethel Indonesia. Nah, memang di dalam keanggotaannya kami adalah sekolah-sekolah yang satu, ada beberapa kriteria Bu ya, didirikan memang oleh gereja GBI, salah satu gereja GBI. Atau pemilik dari sekolah tersebut jemaat gereja GBI.
Ya, tidak harus gereja yang mendirikan, tapi sekolahnya itu didirikan oleh salah satu jemaat dan berjemaat di GBI. Ini yang saya tahu, ya. Dari kedua ini kita bergabung di dalam asosiasi ini, ya. Dan nanti kalau Ibu pertanyaan Ibu, saya akan akomodasi dulu ya Bu, untuk nanti ditanyakan di dalam kepengurusan, ya. Tapi ini akan menjadi sebuah PR sih sebenarnya buat kita bersama, karena banyak ternyata kan teman-teman dari teman-teman guru PAUD yang Kristen, tapi mereka berkarya mungkin bukan di lembaga yang Kristen ya Bu ya. Dan tentu saja harus dibekali supaya bisa melakukan amanat agung gitu kan. Dibekali juga supaya bisa memberikan nilai-nilai Kristiani kepada anak didiknya yang Tuhan percayakan di kelasnya. Jadi nanti Bu Yeslia pendapatnya atau usulannya saya sudah catat ya di sini ya. Nanti kita akan dibicarakan karena memang ini perlu kebijakan khusus Bu. Nanti kita akan coba tanyakan ya. Kalau buat saya pertanyaan Ibu susah gitu kalau ujian ya. Ya Bu, terima kasih. Iya, kelihatannya sederhana pertanyaannya, tapi pertanyaan kalau buat saya, wah saya remedi nih Bu. Nggak apa-apa, nanti saya akan sampaikan kepada pengurus tentang pertanyaan Ibu ini. Ya, tapi buat Ibu sendiri pribadi, saya memberi apresiasi ya, Ibu bisa mengajar juga kepada yang lainnya, dan ini sungguh kesempatan yang luar biasa Bu, karena Tuhan sudah percayakan ya, anak-anak di samping Ibu untuk dididik dan mereka bisa Ibu bisa mentransferkan nilai-nilai Kristiani kepada mereka. Tetap semangat ya Bu. Ya Bu, ya. Terima kasih Bu. Iya, baik. Barangkali diakomodasi dengan tanda tangan mengikuti semua apa persyaratan sebagai anggota PB atau sekolah Kristen. Nggak apa-apa, ya dia mengikuti itu asal setuju dengan senang hati, nggak apa-apa saya kira. Menurut saya misalnya anak gitu nggak apa-apa kalau memang mengikuti persyaratan kita, nggak apa-apa lah. Ya. Baik Pak. Saya, terima kasih. Iya, nanti di usulan-usulan ini akan kami tampung. Baik, terima kasih. Oke, waktu bergulir terus ya. Ini kemudian ada lagi. Oke, apakah setelah konferensi ini ada follow up forum komunikasi diskusi PAUD? Ya, ini. Nah, harapan kami tentunya menjadi anggota ya Pak Henry. Nah, seperti tadi, cuman kemudian posisinya seperti Bu Yelina atau tidak tuh tadi ya. Nah, kalau harapan kami adalah selesai konferensi ini, teman-teman bisa bergabung di dalam keanggotaan APB, ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini Ibu Dewi. Shalom Bu Foni, apakah di kurikulum anak sekolah minggu GBI sudah mengkoordinasi 6 aspek? Wah, ini agak sedikit berbeda ya pertanyaannya. Ini untuk sekolah minggu ya. Mungkin nanti pertanyaan ini dititipkan ya Bu, nanti mungkin saya titip lagi ke Pak Niko. Ya, dititipkan lagi supaya dibawa nanti ke bagian departemen anak ya. Nah, apa-apa Bu, saya jadi kurirnya Bu, bersedia dititipin pertanyaan. Susul Bu Foni. Ya, saya Bu, silakan ya, Ibu. Saya mau mengusulkan bagaimana kalau APB PAUD GBI memiliki standar kurikulum yang sama untuk lembaga-lembaga PAUD yang tersebar di Indonesia ini. Sehingga tidak ada yang maju dan tidak ada yang tidak mengerti apa-apa dalam standar kurikulum. Khususnya mereka yang ada di pelosok-pelosok daerah seperti itu. Saya rasa di APB PAUD kan sudah ada orang-orang yang hebat di sana. Sehingga mungkin biar sama, buatlah standar kurikulum yang paten seperti itu. Sehingga nanti ketika mendarat di lembaga yang akan menyesuaikan dengan kondisi daerahnya dan kondisi lembaga tentunya seperti itu.
ini usulan Bu Boni, hingga seragam. Jadi tidak sendiri-sendiri lembaganya membuat standar kurikulum itu. Bentar, ini saya salah ngepin Bu Delia. Ini yang usul tadi siapa ya? Suaranya beda dengan ini. Mohon maaf. Ibu? Saya Bu Christine dari PAUD Lumajang. Oh, Bu Christine dari PAUD Lumajang. Oh iya, Bu Christine. Oke, Bu Christine ya dari PAUD Lumajang ya. Nah, baik Bu Christine, saya akan coba menjawab sedikit ya Bu Christine. Begini Ya. Bu, standarisasi untuk PAUD itu sebenarnya sudah ada Ibu. Ya, kalau saat ini kan teman-teman masih pakai K13 ya. Ya. Nah, K13 ini ada di Permen 146 Bu tahun 2014. Ya, ya. Nanti STPPA-nya ada di 137 tahun 2014. Ya Ya, kan? maksud saya itu kan dari dinas, Ibu. Ya, sebentar Nah, Bu. bagaimana Maksud kalau kita punya warna tersendiri? Nah, begini Bu, dari yang saya pelajari semua, Ya. justru nanti ke depannya yang ada itu kalau kita kemarin Ibu dengar dari Bu Ani juga tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, itu yang harus dimunculkan adalah keberagaman. Itu, keberagaman. Jadi nanti gini Bu, satu sekolah dengan sekolah lain itu pasti tidak sama KTSP-nya atau kurikulum operasional sekolahnya. Yang akan sama adalah apanya yang sama? Yang sama adalah capaiannya Bu. Capaian pembelajarannya. Dan mungkin dari kami seperti usulan dari Pak Bersih Tarigan tadi, saya setuju ya. Mungkin kita hanya membuat capaian pembelajarannya aja, yang untuk spiritual itu seperti apa goalnya. Artinya itu capaiannya aja. Tetapi nanti di dalam pelaksanaannya di lapangan, ini kan harus berangkat dari analisis dulu Bu. Karena semua analisis lingkungan, analisis kebudayaan, analisis latar belakang peserta didik, latar belakang orang tua, ini yang akan menjadi acuan kita pada saat kita mengembangkan kurikulum operasionalnya nanti atau KTSP-nya nanti. Jadi pasti kalau diminta, contoh nih saya bilang, belajar kognitif untuk anak usia TKB. Maka kalau seperti dulu kan mungkin ada gini, satu semester ada 4 tema. Kemudian dari 4 tema itu ada RPPH-nya, Senin sampai Sabtu atau gitu. Jadi Senin itu semua kognitifnya satu Indonesia itu belajar tentang membilang. Nah ini saya kurang setuju Ibu. Oh, maksud saya tidak seperti itu. Cuma contoh, kognitif, oke, itu dari standar dari pusat. Nah, di lembaga kembangkan sendiri dengan situasi kondisi daerah dan peserta didiknya. Maksud saya itu. Kita akan, maksud saya itu. Jadi kita akan di RPPM dan RPPH itu adalah eksekusinya lembaga. Tapi standar kurikulumnya sama. Seperti itu. Oke, kalau standar kurikulumnya sama berarti kita tetap mengacu kepada permen yang ada ya Bu ya. Oke, nanti mungkin gini saya pikir Bu. APB buat. Punya nanti kalau Kristiani. APB buat nanti melanggar Bu dari pemerintah kan. Nah, kita harus tetap mengacu ke, nanti kalau APB buat pun akan berseberangan Bu pada saat sekolah diakreditasi. Oke. Mungkin yang kami buat adalah suplemen. Seperti yang usulan dari Pak Bersih Tarigan itu lebih bisa masuk itu. Maksudnya suplemennya. Jadi mungkin suplemennya di mana karakternya, di mana spiritualnya yang tidak terakomodasi itu bisa dibuatkan gitu. Untuk di situ. Tapi kalau buat untuk 6 aspek perkembangan itu sepertinya nanti bakalan berseberangan kalau pas akreditasi, karena akreditasi itu sangat detail Bu permintaannya. Bahkan dia minta kan nanti RPPH-nya dia minta, terus kemudian penilaiannya apa nyambung nggak sama RPPH-nya. Terus kemudian di backup dengan video, backup dengan foto pelaksanaan. Baru nanti sekolah mendapatkan centang gitu kan, nilai yang tinggi gitu. Nah, jadi nanti takutnya akan berseberangan di sana dan akan menjadi double job, double administrasi. Sementara yang saya harapkan ke depan tuh justru administrasi guru TK semakin turun. Dan perhatian dan waktunya semakin banyak kepada peserta didik. Itu harapan saya sih. Ya, sangat setuju. Ya, baik Bu Christine, mari kita bersinergi Bu, membangun bersama ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya.
Masih 8 menit lagi. Oke. Oh, Ibu Desi, dari mana untuk mendapatkan kegiatan ini, update kegiatan APB? Nanti di website ya, Bu, website APB bisa, Ibu. Ini sedang di progres untuk diupdate terus website APB. Jadi nanti bisa di website APB Ibu dapat berbagai kegiatan maupun artikel, bahan-bahan yang mensupport sekolah kita. Ya. Ada yang raise hand, Bu? Ibu Dam. Ya, ada. Ibu, saya pin sekarang, Ibu. Silakan, Bu. Bu, suaranya masih ke-mute. Shalom Bu, shalom semuanya. Shalom. Ya, saya Damiria Bu, Damiria Siaan. Saya ini kan tinggal di daerah, saya minta sarannya gitu ya Bu. Saya ini kan tinggal di daerah mayoritas Muslim Bu. Tapi saya punya kerinduan punya atau mengajar anak PAUD. Nah, karena saya pikir kan semua anak itu berhak untuk apa ya Bu ya, menerima yang baik dari sejak dini gitu. Nah, saya lihat di sekitar saya ini mereka itu khususnya guru-guru PAUD gitu ya. Mereka itu mengajar tidak maksimal. Setelah anak-anak didik dari PAUD keluar atau dari TK, ibu-ibunya pada komplain gitu Bu. Ini anak saya kok kayak gini. Jadi saat ini saya sekarang karena mendengar keluhan anak-anak ibu-ibu di sekitaran sini, jadi saya buka bimbel untuk mengajar anak-anak supaya bisa menerima pendidikan yang sama. Kalau setidaknya mereka udah TK, mereka udah mengenal yang namanya huruf atau angka kayak gitu. Nah kalau di sini itu kan Bu, mereka sama TK atau PAUD. Bu, suaranya kecil Bu. Halo, udah jelas Ya. Bu? Ya, lebih baik. Jadi saya punya kerinduan mendirikan TK di sini, tapi yang menjadi kendala kan kita kan non Muslim gitu Bu. Nah, apa saran Ibu supaya saya bisa mendirikan TK di sini, dan kira-kira dari pihak Ibu bisa mendanai seperti apa Bu? Gitu. Ya. Oh, suaranya udah ke-mute. Termute, Bu. Iya. Di sini kan Bu sangat sulit gitu Bu membuka TK dengan dasar membuka TK Kristen gitu Bu. Jadi saya itu niatnya tidak membuka dengan TK Kristen gitu. Kalau saya sendiri berdomisili di GBI Bu. Ya gimana sarannya? Terima kasih. Nah, oke. Ibu, kalau saran dari saya pribadi buat Ibu, pertama, Ibu harus melakukan pendataan. Pendataan itu apa? Pendataan yang dilakukan di sini adalah apakah ada TK-TK di sekitar Ibu. Itu pertama. Karena pemerintah kan biasa kalau menurunkan izin itu pasti dia akan lihat jarak sekian kilo itu udah ada TK lain atau enggak. Itu akan menjadi pertimbangan. Dengan rasio jumlah anaknya yang usia di bawah 6 tahun, itu jumlah penduduknya ada berapa. Contoh kalau jumlah penduduknya anak yang kecil tidak terlalu banyak dan di situ sudah ada 2 atau 3 TK, maka sebenarnya pemerintah akan sulit sekali untuk memberikan izin lagi bagi suatu lembaga. Itu terkait tidak ngomong yang Kristen atau non ya, tetapi menurut saya itu tidak akan semudah itu karena memang ada sudah ada TK yang ada di situ gitu ya. Jadi kalau menurut saya TK itu kan memang wadah ya Bu, wadah buat kita untuk kita bisa apa yang menjadi beban calling Ibu yang menjawab tantangan hidup yang Tuhan berikan bagi Ibu. Memang wadahnya waktu ini sekarang di TK. Tetapi menurut saya kalau pendidikan anak usia dini itu ada yang formal, ada yang non formal Bu. Kalau formal itu memang jalurnya lewat TK, ada izinnya resmi dan semuanya harus resmi ya. Karena memang ada kelebihan kalau kita izin semua resmi tentunya kita akan mendapat dukungan dari pemerintah. Dukungannya banyak Bu. Kalau kita dari pemerintah, dana BOP pasti turun setiap 1 tahunnya. Ya,
Tidak hanya itu, Ibu berkesempatan untuk mendapatkan pelatihan, baik sebagai guru penggerak, organisasi penggerak, sekolah penggerak, itu semua akan ada dukungan dan ada supportnya. Tidak hanya dalam bentuk dana, tapi dalam bentuk teknologi pun ya, perangkat Ibu dapat. Kemudian bimbingan asimetris Ibu dapat. Itu luar biasa bimbingan. Pemerintah aja sudah melakukan pembimbingan asimetris Bu saat ini. Asimetris itu artinya apa? Tidak disamakan Bu bimbingannya antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Dia akan melihat sesuai dengan kondisi sekolah itu. Jadi saya kalau punya sekolah punya masalah A, itu nggak bisa Bu diselesaikan dengan sama dengan sekolah seberang. Kan beda gitu. Nah, ini yang saya bilang itu kalau menurut saya tuh yang jalurnya jalur resmi ya, jalur resmi. Tapi kan tidak hanya jalur resmi, Bu. Saya bilang ada jalur yang tidak resmi, ya. Maksudnya jalur yang non formal. Non formal apa, Bu? Non formal itu salah satunya yaitu dengan membuka bimbel, Bu. Bimbel, ya. Jadi Ibu kita nggak harus lewat jalur TK kalau memang itu sulit di tempat Ibu, ya. Kalau kita lewat jalur bimbel bisa nggak? Iya Bu, saat ini kan karena memang melihat anak-anak itu kan di sekitar saya ini Bu, mereka itu PAUD, TK tapi tidak ada hasil. Itu yang saya bilang tadi, ibu-ibu pada komplain, kenapa anak saya TK udah habis biaya segala macam tapi nggak ada hasil gitu. Nah saya saat ini sudah membuka bimbel Bu. Ya. Membuka bimbel. Nah mungkin juga ini Bu, kalau saya boleh saran, memang orang tua tuh harus diedukasi ya Bu, makanya sekolah-sekolah harus ada program parenting. Karena gini Bu, yang dibilang hasil oleh orang tua, ini saya juga sedikit bertanya, karena tidak sama satu orang tua dengan orang tua lain. Ada orang tua menganggap anaknya berhasil di TK, kalau lulus TK bisa baca tulis dan bisa berhitung. Itu anggapan beberapa orang gitu kan. Tapi sementara yang dibutuhkan untuk masuk ke jenjang lebih tinggi tidak hanya sekedar bisa membaca, menulis dan berhitung Bu, tetapi sebuah kesiapan dari anak-anak secara emosional bahwa dia harus siap ada di jenjang kelas 1 gitu. Di jenjang SD kelas 1. Jadi memang 6 aspek itu harusnya benar-benar dikembangkan Bu. Dari itu kembali lagi saya bilang kan diferensiasi ya, keragaman dari setiap anak, karena setiap anak harus dihargai sesuai dengan potensi yang ada pada dia gitu. Jadi mungkin ada anak yang potensinya di art, mungkin dia akan sulit sekali untuk membaca dan berhitung. Ya orang tuanya mesti ngerti gitu. Nggak bisa disamain dengan anak-anak yang memang punya potensi di akademis lebih bagus gitu. Ini yang kadang-kadang saya juga kalau menghadapi orang tua harus super ekstra hati-hati, karena kan mereka kata berhasilnya mereka itu nggak sama Bu dengan standar kita. Keberhasilan mereka dengan standar kita tuh tidak sama gitu. Jadi pemahaman seperti itulah yang harusnya dilakukan di parenting Bu. Kalau di sekolah itu titipan saya. Mungkin nanti Ibu bisa menjembatani dengan bimbel aja saat ini dulu, ya. Nanti kalau Tuhan berkehendak dengan rencana yang lain, tidak menutup kemungkinan loh Bu, sekolahnya akan berkembang. Ya, kan lakukan dengan apa yang ada pada kita aja saat ini Bu. Iya. Iya kan saya bilang kayak gini kan Bu, karena saya juga anak saya gitu loh Bu. Saya TK kan, tapi memang nggak ada dapat pelajaran. Saya TK kan dia mengenal huruf, saya yang hajari Bu. Nah, kayak gitu, mengenal angka, mengenal aja Bu, bukan membaca Bu gitu. Iya. Jadi ibaratnya guru-guru TK-nya itu ya itu seperti yang orang-orang ibu-ibu lain bilang tidak ada hasil. Setelah saya buka bimbel, nah saya ajarin anak-anak yang ibu-ibunya komplain itu ternyata anaknya memang pintar gitu. Nah, itu yang membuat saya terbeban untuk bagaimana sih kalau ada PAUD didirikan di sini kayak gitu Bu. Iya. Nanti Ibu kalau membutuhkan bahan-bahan ajar, itu masuk aja yang seperti saya tadi bilang, kan APB kan ada kerjasama dengan Cigemas tuh, itu boleh kok semua masuk ke situ gitu, bisa diunduh unlimited lagi. Sekarang sudah ada unduhan, dulu masih terbatas, tapi sekarang udah bisa diunduh unlimited sekalipun bukan member premium, udah bisa. Cuman memang yang produk-produk premium seperti RPPM nggak bisa diunduh Bu gitu.
Kalau buat sekolah-sekolah yang pengen tahu RPPM kayak apa, terus buatnya nggak berat-berat, ya udah masuk aja registrasi di premium gitu. Ya, cuman ini saran saya aja buat suplemen supaya anak-anak nggak bosan gitu ya. Baik Ibu, semangat ya Bu. Iya Bu, Tetap terima semangat kasih ya. Bu. Ya, Tuhan memberkati. Baik teman-teman, ini kayaknya waktu saya udah lewat 2 menit ya. Nih, di sekolah itu hanya berapa jam lebih banyak orang tua pada iya betul, betul Ibu Jelly benar banget. Ibu Jelly ini teman saya nih, ya, teman di APB ini. Jadi udah berapa kali ya Bu kita pertemuan, jadi kita udah mulai di frekuensi yang sama. Terima kasih Bu Saya mau Jelly. tanya Bu, cuman waktu sudah habis ya, sudahlah nanti lagi. Gimana Ibu? Oke. Ya, siapa ini yang mau bertanya? Tadi saya mau nanya yang tadi Jerry, cuma saya lagi tutup video karena ada di belakang ada something gitu. Boleh nggak apa-apa nggak ada mukanya ya? 1 menit ya Bu Jelly pertanyaannya, nanti saya jawabnya. Enggak, tadi saya sebenarnya mau mengkritisi yang kata ucapan dari itu, kan kita dari pemerintah udah ada apa sih permen, terus ada juga kurikulum dari APB sebenarnya ada, terus ada dari sekolahnya itu, sekolah saya pun muslim dan non muslim, sebenarnya itu bisa bisa dikolaborasikan semuanya itu sih sebenarnya yang penting itu kita saling ngobrol. Cuman saya mau bertanya kan karena sekolah saya itu tempatnya itu udah ada izin dari RT, cuma tidak bisa karena tempatnya itu apa sih kalau dibilang itu kena PUPR gitu perairan, jadi tidak ada. Jadi maksud saya apapun calling kita, apapun yang kita kerjakan, bela itu semua untuk Tuhan, seperti itu teknologi apapun yang dibuat, apapun itu hanya bersumber kepada Tuhan, itu aja sih Bu. Saya bukan mau salah apa, mau cerita yang ini tadi sih Bu. Terima kasih. Oke, siap memberikan motivasi ya Bu Jelly. Ya. Oke deh, thank you Bu. Ya, baik. Teman-teman semua, Bapak Ibu, wah luar biasa ya, nggak 1 jam nggak cukup ya buat kita untuk berdiskusi. Nah, baik, ini ada yang bertanya nomor saya, boleh, itu sudah ada nomor saya, kayaknya sama panitia udah ditulis-tulis dan di-chat berkali-kali ya terkait dengan sertifikat. Jadi kalau ada yang mau bertanya di luar sertifikat boleh juga, nggak apa-apa ya. Nah, oke Bapak Ibu. Terima kasih banget buat semua ide-ide briliannya, kemudian ide cemerlangnya. Berharap ya kita akan bisa mengeksekusi itu bersama, walaupun saya tahu itu bukan kerja sedikit ya, itu pasti membutuhkan effort yang cukup banyak untuk melakukan itu semua. Tetapi mari kita tetap bersemangat untuk itu. Baik, Bapak Ibu, kita akan kembali ke main room. Nanti masih ada linknya ya. Barangkali ada yang ketinggalan ini, Bu Foni ketinggalan ini idenya, ya udah masuk di link aja, diketik aja di Google Chat. Nanti saya masih punya waktu semalaman untuk membaca itu semua dan merangkum ya. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita kembali ke main room, kita akan bergabung bersama-sama dengan bagian atau komisi yang lainnya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tuhan Yesus memberkati kita semua.